sebenarnya kita ada 30 peserta. Ini ada 21 yang join, berarti sisanya ada 9 yang belum join. Tidak apa-apa, mungkin sedang proses macam-macam. Ada proses yang menghidupkan laptop, kemudian ada proses yang baru bangun tidur, atau jangan-jangan kebabas, alarmnya tidak bunyi mungkin. Saya lanjutan dari Bu Ervin ini ya. Kalau yang dari Bu Ervin kemarin kan menggunakan alat peraga media pembelajaran manual, ya. Tapi yang sekarang kita akan bermain menggunakan alat peraga berbasis apa ini? Ya, tidak apa-apa off cam. Dimaklumi yang off cam semuanya. Sampai mana tadi dah? Oh, alat peraga berbasis TI. Begini, Mbak sama Mas, saya tidak akan panjang lebar ya. Mungkin Anda ingin istirahat lagi. Kita kan pertemuannya TM ke-9 ini. Nah, TM ke-9 itu jatahnya adalah media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Apa Pak yang berbeda dengan media pembelajaran yang kemarin? Sebenarnya tidak ada yang berbeda, hanya kalau yang kemarin itu adalah alat peraga yang manual, yang sekarang itu berupa TI. TI yang diambil itu salah satu programnya kan banyak ya programnya. Ada Blender, kemudian bisa menggunakan Filmora, KineMaster, namanya media pembelajaran berbasis TI. Tapi kalau Filmora sama KineMaster itu kan lebih fokusnya kepada videonya, ya. Sedangkan kalau yang akan kita gunakan, saya akan menggunakan Macromedia Flash Player, versinya bebas, Anda mau versi berapa. Terakhir yang saya ingat atau yang saya punya itu adalah Macromedia Flash versi 8. Tetapi yang terbaru, karena sudah diakuisisi oleh Adobe, jadi Adobe Flash Player sekarang istilahnya. Adobe Flash Player itu bisa juga digunakan. Kalau mau menggunakan Adobe Illustrator, jangan ya, karena biar kita sudah serempak. Kalau Macromedia Flash sama Adobe Flash Player ini nanti ekstensinya berakhiran FLA atau SWF. Jadi nanti saat Anda render, setelah Anda membuat, itu akan berubah menjadi FLA atau SWF. Di mana SWF itu nanti bisa Anda putar di KMP atau di GOM atau yang lainnya. Ya, karena merupakan video. Sedangkan kalau FLA itu adalah lembar kerja Anda untuk mengedit. Ya, nanti saya tampilkan. Kalau Anda biasa mengerjakan menggunakan KineMaster untuk Instagram, kemudian Filmora, dan yang sejenisnya, maka Anda akan melihat ada beberapa layer di sana, ada garis-garis, baris ya berupa baris, layer 1, 2, 3, 4 ya di sana untuk menempatkan suatu objek. Ya, objek video atau background atau suara dan seterusnya. Jadi tidak ada perubahan dari yang punyanya Bu Ervin dibawa ke kita. Saya kira yang bekerja keras ini akhirnya Bu Ervin, karena Bu Ervin kan kemarin menentukan kelompok Anda itu di ACC apa tidak, topiknya diterima apa tidak, kemudian sampai KD, indikator, dan seterusnya, sampai Bu Ervin memperhatikan presentasi Anda, apakah itu sudah cocok atau tidak. Nah, di tempat saya atau di pertemuan ke-9 ini, bagian saya lebih sederhana. Kenapa? Karena karena Anda semua tidak perlu mempresentasikan ulang,
apa yang sudah dipresentasikan Bu Ervin. Maaf, apa yang dipresentasikan pada waktunya Bu Ervin. Bisa dipahami ya? Jadi di sini Anda membuat kemarin manual itu dibuat menggunakan Makromedia Flash. Makromedia Flash seperti apa Pak? Seperti ini. Rembukan dengan kelompoknya nanti kira-kira apa yang akan kita muncul. Oke, ini di video, ini videonya orang lain ya, bukan video saya tetap buat ini. Ini kan baru ada satu layer yang di atas. Ini satu layer, apa bunyi layernya? Background ya, background. Ini toolnya di sebelah sini. Kalau Anda biasa menggunakan Photoshop dan teman-temannya, Anda sudah tidak asing dengan tool-tool yang ada di sebelah. Cuma ada beberapa karena ini interaktif ya, bisa bergerak. Jadi Anda ada yang sedikit berbeda dari tool yang lainnya. Nah, posisi ini ya silahkan Anda nanti menambahkan ini karena di sini adalah background layer. Maka di sini ya udah ditambahkan background-backgroundnya suka-suka Anda semua ya, suka-suka kelompok Anda. Nah, di sini nanti kelebihannya dari Makromedia Flash ini sebenarnya mirip-mirip dengan PPT ya. Mirip dengan PPT. Kalau PPT Anda kalau ada daftar isi, biasanya kalau membuat hyperlink bab 1 misalkan ada di halaman 1, bab 2 ada di halaman 10, bab 3 ada di halaman 20. Saat Anda klik bab 2, maka dia langsung lompat ke halaman 20. Maaf 10 tadi ya, 10. Nah, di halaman 10 itu Mbak-mbak sama Mas-mas, di halaman 10 artinya Anda akan menampilkan layer atau bagian layer di halaman 10. Kalau di PPT ada di slide 10. Artinya slide 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu tidak ada. Ya, terlompati. Sama seperti yang ada di Flash Makromedia Flash layer atau Adobe-nya. Nanti untuk pembuatan button atau pembuatan background, pembuatan lain-lain, termasuk musik-musiknya, Anda silakan mencari di Google. Di sana banyak yang free. Kemudian untuk action script-nya seperti apa Pak? Untuk action script-nya ya, itu Anda bisa menggunakan pencarian di mana saja. Karena di website, blog, dan lain-lain, termasuk di Google itu sudah tersedia. Misal ya, Anda akan membuat button, klik. Biasanya button-button itu dibuat di bagian awal, quiz, profil, kemudian ini materi, ini KD-nya, ini apanya nanti. Saat diklik, Anda akan menuju ke sana. Akan diklik, akan menuju ke sana. Mirip slide kan? Mirip PPT kan? Iya, memang mirip PPT. Tapi nantinya SWF atau yang MP4 itu nanti, kalau kita lihat lagu atau video, ya itu kan hanya bisa di next, ditarik, diseret, atau ditarik ke depan atau ke belakang, ya kan? Kalau yang flash ini, dia memang berupa video, tapi nanti saat video yang interaktif, kenapa? Karena kita bisa mengklik video itu, next, masuk ke sana. Kemudian previous, masuk ke sebelumnya. Kemudian KD, masuk ke bagian KD. Sehingga adalah Makromedia kalau saya bicara sederhana itu adalah PPT yang divideokan. Ya, tapi PPT yang divideokan tapi menggunakan program lain. Kalau Anda buat PPT terus Anda screenshot dan buat video, kita hanya melihat begini. Seperti YouTube ini sekarang. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ngeklik. Kita hanya bisa seret yang berwarna merah itu, mau setelahnya atau mau sebelum.
Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Mengerti ya, kira-kira ya? Mengerti Pak, gak urusan harus ngerti apa tidak, subuh-subuh begini. Yang penting Anda, yang penting nanti saya mencari tutorialnya. Nah, bagus kalau begitu. Pinter. Pokoknya wis jalan terus gitu ya. Karena flash player ini lebih sederhana dari mata kuliah Anda, algoritma dan pemrograman. Ya, kalau algoritma dan pemrograman kan Anda if, else, kemudian n, tapi harus Anda mengisi di bagian tengah-tengahnya. Titik komanya salah saja error, komanya saja error. Tapi kalau Anda menggunakan MATLAB versi 2014A atau yang di atasnya yang 2018 A dan B, itu ada pencarian errornya ya. Tapi kalau Anda menggunakan MATLAB yang 7, nah itu kadang-kadang crash dengan beberapa fitur-fitur yang sudah disediakan. Oke, Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dalam pengerjaan makromedia flash ini. Anda diberi waktu sampai sekarang 9 ya. 9 berarti mulai start 10, 11, 12, 13, 14. Anda akan tatap muka lagi dengan saya di mata kuliah ini pada pertemuan ke-14. Ya. Jadi Anda masih ada waktu istirahat subuh itu 5 kali lagi. 4 kali lagi. Sehingga saya tidak yakin juga meskipun Anda di kos-kosan pasti akan istirahat subuh juga. Mungkin sekarang di rumah Pak masih males Pak, jam 5 mau kuliah Pak. Nanti kalau Anda sudah ada di Jember, ada di kos-kosan, saya kalau pagi biasa sama istri jalan-jalan di W-nya UNER. Ya biasanya itu mahasiswa yang sudah seger ya, itu sudah jalan jam 5. Jam 5 lebih 10 kan sudah kuliah, sudah jalan. Kemarin sudah banyak mahasiswa yang sudah datang ke Jember, rata-rata mahasiswa yang sudah berpraktikum. Anda memang berbunyi praktikum, tapi praktikum Anda itu anywhere, ya. Bukan praktikum seperti anak biologi yang harus ada di lab. Bukan praktikum seperti anak pertanian atau kedokteran yang memang harus ada di kampus. Tapi praktikum Anda anywhere, bisa di mana saja. Anda sepakat di pertemuan 14 Anda bertemu atau di pertemuan ke-15. Karena nanti Anda akan ada revisi setelah aplikasi ini sudah selesai, maka Anda presentasikan. Setelah Anda presentasi maksimal satu kelompok itu adalah 30 menit. Mungkin presentasi kalau 30 menit berarti ada pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Misalkan Anda mau skip ya, Pak jangan jam 5 Pak, berarti jam 6. Nah, nanti kita coba presentasikan di jam 6 sampai jam 8.40. Berarti minggu depannya juga jam 6 sampai jam 8. Misalkan masih capek, Pak, tolong dicarikan jadwal lagi. Ya, selain pagi. Misalkan kita setting sore. Gitu. Jadi kita fleksibel, cuma pertemuan ini yang akan kita set hari subuh hari jam 5.10. Pertemuan selanjutnya tidak. Saya akan usahakan mencari waktu yang sesuai dengan keinginan saudara masing-masing. Gimana? Pertemuan ke-14 atau 15? Kalau kelas ABD, pertemuan ke-14. Kalau kelas C, mau pertemuan ke berapa? Loh, kok meneng kabeh? Masih ngantuk kah? Kalau dari saya mungkin disamakan saja Bapak, jadi biar seragam satu angkatan. Teman gitu. Nggak tahu kalau yang lain mungkin ada pendapat lain. Silakan, itu dari Mbak Hilya. Sama. Iya, disamakan saja Bapak. Mbak Afni juga begitu. Sama ya kalau begitu ya.
Karena kalau Anda di 14, setidaknya kalau 14 30 menitan, Anda ada berapa kelompok? 10 ya? 6 Bapak. Ada 6 Oh, ada kelompok. 6, saya kira 33. Kalau ada 6, artinya kalau 30 menitan kan butuh 180 menit. Ya, 180 menit berarti butuh 3 jam. Anggap aja di setting 4 SKS ya. Satu-satu tapi satunya praktikum Anda. Jadi setara dengan 3 SKS. 4 SKS berarti jam 5, 6, 7, 8. 3 jam. Sampai kan 8.40 berarti 3 jam lebih. Nah nanti ini, yang jam ini sampai jam nanti itu kita pindah misalkan hari apa, hari Sabtu, hari Senin, hari Selasa. Tergantung nanti Anda kosongnya di hari apa. Maka 1 kali tatap muka itu bisa kita eksekusi. Selanjutnya, Anda merevisi di pertemuan ke-15, 16. Pengumpulan terakhir di pertemuan ke-17. Itu sudah UAS ya. Jadi Anda tidak ada UAS. Anda di pertemuan 17 produknya hanya mengumpulkan video, panduan, dan aplikasi yang sudah Anda kerjakan. Aplikasi sih, media yang sudah Anda kerjakan selama beberapa minggu. Sepakat ya? Oke, Bapak. Oke Bapak. Kemudian nanti apa saja Pak laporannya yang dibutuhkan nanti mirip pastinya dengan yang Bu Ervin. Kalau Bu Ervin kemarin alat peraga yang membutuhkan apa namanya panduan cara mengerjakan dan cara membuatnya, nanti yang ini juga begitu ya. Jadi ada cara membuatnya. Anda sudah mulai membuat dari awal, Anda silahkan buat video boleh, capture-nya juga boleh, kemudian Anda lanjutkan di buku panduan. Sepertinya untuk media pembelajaran di kelas C yang sekarang ini, itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk tutorialnya silahkan cari di mana saja. Kalau action script ya, action script-nya itu Anda bisa mencarinya tapi menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang versi Indonesia itu rata-rata tidak memberikan action script. Misal button ya, action script button, action script for button from Macromedia Flash edisi 8 atau 8 edition misalkan. Itu nanti akan muncul semua button yang seperti apa. Kalau di Macromedia Flash-nya itu buttonnya sudah bagus benar sih. Warna merah, hijau, kuning, tapi belum bulat-bulat, ada yang kotak-kotak. Tapi saya tidak suka. Maksudnya feel saya yang tidak suka. Anda boleh menggunakan, tapi saya yang tidak suka feel-nya. Berarti skornya kecil Pak? Ya tidak juga. Kalau saya lebih senang ke custom. Ya, silakan Anda kalau senang ke custom juga, Anda bisa buat jajar genjang atau Anda buat persegi panjang, kemudian buat 3D, ya dibuat 3D dikasih warnanya bukan warna polosan yang merah kuning hijau, tapi dibuat yang mix, ya campuran dari warna-warna tertentu sehingga warnanya elegan. Kemudian Anda tambah teks di sana, teksnya sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, profile misalkan, Anda tuliskan profile. Nah, profile itu kalau di slide kan klik kanan hyperlink. Ya, tapi nanti kalau di sini tidak. Anda klik kanan, nanti Anda masuk di action script. Ya, action script itu adalah coding nanti di dalam. Coding tidak perlu belajar terlalu detail di sini. Karena Anda bukan orang IT, tapi Anda adalah orang pendidikan matematika. Tapi kalau Anda seseorang yang senang detail, saya lebih suka lagi. Jadi Anda tidak akan merasa merepoti orang lain. Anda tinggal cari atau Anda tinggal menyusun sendiri coding tersebut. Ya, cukup. Ada pertanyaan? Ya silakan Mas Anugrah. Iya Bapak, izin bertanya Mbak ya. Kalau Mbak misalnya Anugrah, maaf iya, Mbak. Mbak. Mbak Di Hilya. pertemuan ke-14 itu ya Bapak kan presentasi. Kemudian untuk pengumpulannya tanggal di 17. Nah, itu apakah dalam rentang waktu itu kemungkinan ada untuk revisi begitu Bapak? Nah, iya, setelah Anda presentasi di pertemuan 14, maka Anda merevisi setelahnya. Terakhir 17 dikumpulkan. Jadi ada waktu 3 minggu. Ya, ada waktu 3 minggu pas.
3 minggu mepet ya. 14 itu minggu ke-14, tapi kan sekarang hari Jumat. Sabtunya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sampai hari Jumat lagi minggu pertama. Berarti 15. 16 minggu kedua, 17 minggu ketiga. Gitu. Jadi ada waktu 3 minggu. Tapi biasanya begini, Mbak. Saat Mbak sama Mas di sana sudah jadi, nanti saat di ekstensi fly-nya, misalkan saya ini warnanya kurang bagus, itu ngeditnya tidak terlalu lama biasanya. Karena yang paling lama itu menyusun skemanya. Nah, skemanya apa yang akan kita kerjakan ini biasanya lebih lama daripada editingnya. Kalau editing, Pak Irfan masukkan apa saja ya, teman-teman masukkan apa saja, ini, wes kerjakan itu saja yang sedikit. Ya sekiranya kurang dari 3 minggu, insya Allah sudah selesai semua. Apalagi, silakan. Baik, terima kasih Bapak sudah seperti. Sama Mbak Adila. Oh. Oke, ini yang off. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Saya cek presensinya dulu ya. Anda jangan sampai tidak presensi sampai 3 kali. Nilainya tidak keluar nanti meskipun saya sama Bu Ervin punya nilai Anda. Harus saya cek. Memang tidak hadir 3. Nah, Anda ini ada kehadiran Zoom kan ya? Saya penasaran ini. Anda ngeklik apa atau otomatis ini muncul? Klik link Bapak di MMP. Oh, sudah ngeklik link begitu baru ini ya. Saya kira ada tampilan Zoom sekarang, tapi di sini ada klik link apa presensi misalkan begitu. Ternyata lewat MMP ya. Oke, kalau begitu saya harus sediakan terus di MMP. Kalau kita Zoom, kalau kita tidak Zoom, Anda melalui barcode. Itu ya. Silakan Bu, yang terakhir ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Mungkin ini Bapak, tadi kan video panduan ya Bapak, itu tidak perlu buku panduan kan ya? Maksudnya tidak perlu buku panduan? Oh, apa buku panduan dan video panduan juga cara penggunaannya? Oh, cara penggunaannya. Iya. Nanti cara penggunaannya cara penggunaan nanti kita gunakan buku panduan. Kalau video itu tadi kan ada suaranya, itu nanti lebih fokus ke tutorial. Ya. Tapi saya tidak membutuhkan tutorialnya, ya. Tapi yang saya butuhkan adalah buku panduannya. Kenapa? Karena nanti kalau ada guru-guru datang ke kita, misalkan studi banding atau nanti saat Olimpiade Matematika, biasanya guru-guru kan melihat pameran yang ada. Itu nanti kita berikan tampilannya saja. Sehingga saat Anda membuat mensimulasikan atau Anda memperagakan TI-nya terkait dengan media pembelajaran ini, Anda tidak perlu bicara. Ya cuma begini kalau begini. Dia suruh beliau suruh mencoba semua, adik-adiknya suruh mencoba. Udah langsung mencoba klik. Kalau videonya saya kira tidak perlu, malah lebih ke panduannya. Tapi nanti saya buatkan edaran pengumuman untuk kelas ABCD biar sama, biar tidak bingung, biar tidak double buat panduan, buat video nanti ya. Misalkan video kalau pembuatannya nanti video pembuatan berarti panduannya tidak video, berarti panduannya adalah manualnya, berarti buat buku panduan gitu. Atau sebaliknya buku panduannya adalah cara pembuatannya,
videonya video penggunaan. Jadi salah satu saja. Gitu ya. Oke. Ini Anda kelas C, apakah sudah dikelompokkan berdasarkan IPK ya? Sudah, Bapak. Oh, oke. Ya wes, selamat kalau begitu. Berarti Anda memang harus berkompetisi di sini. Kompetisi, tapi kompetisi bukan saling menjatuhkan ya. Karena kompetisi di kelas C ini dari tahun ke tahun, dulu kelas X, kelas internasional dulu. Dari tahun ke tahun biasanya tidak pernah berubah. Anggotanya ya ini terus, berarti IPK-nya 30 besar seterusnya. Jadi yang IPK paling tinggi dari 100 sekian mahasiswa, maka ada di kelas C. Jadi 30 besar itu Anda semuanya. Tapi biasanya banyak juga yang tidak suka ada di kelas C. Karena kenapa? Karena kalau di kelas A, di mata kuliah tertentu nanti ya, biasanya dijelaskan secara detail, tapi di kelas C biasanya kita lepas. Tidak akan dijelaskan secara detail. Kenapa Pak? Biar golek dewi, biasanya begitu. Nah, di sana Anda berjuang lebih keras, karena memang analisis sama kritis kita meletakkan kelas C agak lebih tinggi daripada kelas A dan kelas B. Saya tidak mengatakan kelas A, B, dan D itu kurang bagus daripada kelas C, enggak. Tapi nanti Anda akan bergantian ada di kelas C. Jadi selamat datang di kelas C, selamat beraktivitas secara maksimal. Oke, silakan Anda, ini bermedia ya, Anda bisa mengikuti PMM yang sudah saya share di Telegram ya. Silakan Anda mengikuti modul Nusantara, Anda bisa mengikuti perkuliahan di luar kampus kita, itu sangat bagus. Anda boleh memilih universitas di luar Jawa, mau pilih di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, atau manapun. Itu nanti Anda akan terbang ke sana karena itu akan offline tahun ini. Biaya hidup, tiket pesawat pulang pergi, termasuk kontraan atau kos atau rusunawa atau rusunawi yang di sana akan disediakan oleh kampus penyelenggara. Kita juga menerima mahasiswa dari luar Jawa, ya. Kalau tahun lalu saya pribadi menerima 16 mahasiswa, itu dananya 700 jutaan. Tapi saya hanya bisa menghabiskan 57 juta kalau tidak salah. Untuk apa Pak? Modul Nusantara. Untuk nonton bioskop bersama, untuk nyewa Netflix bersama, untuk jalan-jalan ke tempat wisata bersama. Karena memang judulnya Modul Nusantara. SKS-nya 20 di sana. Kemudian nanti janji Pak Menteri kemarin waktu sosialisasi hari Rabu, Anda nanti akan mendapatkan 26 SKS, bukan 24 SKS lagi. Artinya Anda akan lulus lebih cepat dari target 4 tahun. Ya. Kok bisa 26 SKS Pak? Ya enggak tahu, saya mikirnya kementerian seperti apa. Jadi 20 SKS terkonversi di lokasi Anda PMM 2 nanti, 6 SKS Anda tetap menempuh mata kuliah di kita tapi daring nantinya. Jadi Anda ada di luar Jawa tapi ada daring. Sampai kapan Pak di luar Jawa? Di luar Jawa 1 semester, yaitu 4 bulan. Ya, tidak bisa pulang. Pulang bisa enggak Pak? Bisa. Pulang bisa tapi biaya sendiri. Nah, begitu. Anda cuma ditanggung berangkat ke sana, diganti transport, balik ke sini di akhir semester nanti. Itu ya tambahan, karena Anda tidak ada yang merespon dari MET, tapi saya juga kalau ini respon semua dari 600 mahasiswa, tenggelam itu informasi di Telegram itu. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih, tenggelam semuanya, nanti manjat lagi di atas. Insya Allah semester depan kita bisa offline, jadi Anda bisa bertemu langsung dengan kita. Itu ya.
Cukup ya kalau begitu ya, sudah 5.47 ini. Anda barcode lagi atau presensi lagi di jam 6, kemudian akan tidur lagi. Kalau saya masih ada kuliah lagi sampai jam 3 sore nanti. Udah cukup? Cukup, Bapak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu. Yang jelas pasti harus sehat selalu biar Anda bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama.